Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita semua berada. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita persiapkan hati dan kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi ini. Dan kiranya Engkau yang memberikan bagi kami pengertian, agar di dalam waktu teduh ini kami dapat mengerti pesan firman Tuhan yang akan kami lakukan juga hari lepas hari. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami bersyukur juga berdoa. Amin. Habakuk 2 ayat 20 firman Tuhan bagi kita. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Saudara-saudari yang terkasih, biasanya apa yang menjadi alasan kita berdoa? Banyak orang berdoa saat susah saja. Atau saat dia sakit, saat dia dalam masalah, saat ada sesuatu yang dia harapkan, barulah dia berdoa. Atau memang ada kita yang menjadikan doa sebagai sebuah keharusan dan kerinduan yang dapat kita lakukan kapanpun, dimanapun, dengan perasaan berbagai hal yang kita jalani. Nyatanya memang saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak sekali orang yang hanya memahami doa sebagai suatu yang tidak begitu penting dan tidak begitu harus. Banyak orang yang merasa doa memang sarana komunikasi kita dengan Tuhan, tapi hanya menjadi komunikasi searah yang tidak menarik. Karena di dalam doa kita memang Tuhan tidak secara langsung dapat menjawab setiap kata-kata yang kita ucapkan. Dia juga tidak menjawab dengan cepat seperti yang kita mau selayaknya saat bercakap-cakap dengan orang lain. Di satu sisi banyak orang yang tidak lagi mau berdoa dengan setia karena merasa bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah tahu betul isi hati manusia. Tuhan sudah mengerti betul bahkan jauh sebelum yang dapat kita ungkapkan dalam doa dan permohonan kita. Sehingga banyak orang yang sudah mengurangi waktu berdoanya karena menganggap doa tidak begitu penting. Tapi benarkah seperti itu? Mari kita mengingat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat untuk tetaplah berdoa. Mengapa? Karena yang pertama, kita boleh merasakan bahwa doa menjadi bentuk kerinduan kita dengan Tuhan. Doa membawa kita sebenarnya untuk semakin mengenal Tuhan dalam satu hubungan pribadi yang dekat. Saat kita berdoa, kita sedang berbicara dengan Tuhan. Tapi bukan sekedar mengungkapkan apa yang kita mau. Tapi itu menjadi satu proses kita mengenal Dia lebih dekat lagi. Karena kita tahu kita punya kerinduan kepada Dia. Dan kita tahu kita harus mengenal Dia. Karena orang yang setia berdoa biasanya tahu bahwa keberadaan Tuhan adalah Allah yang penuh kuasa dan kemuliaan. Dia patut disembah, dia patut diberi hormat. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan dengan dekat, tentu tidak tahu bahwa Allah lah Tuhan yang penuh kuasa yang patut disembah. Sama seperti misalnya seorang pemuda yang mencintai seorang gadis idamannya. Pemuda itu pasti mau selalu dekat dengan gadis itu. Dia mau lebih mengenal lagi. Dia mau terus-terus bersama. Nah, jika kita pun mengasihi Allah dan mengenal Allah, maka kita pun akan selalu rindu untuk dekat dengan Dia di dalam doa-doa kita dan waktu teduh kita. Yang kedua, kita menjadikan berdoa sebagai suatu kesempatan kita mengenal diri kita sendiri lebih dalam lagi. Karena kita tahu kita sangat terbatas untuk mengerti dan memahami diri kita. Oleh sebab itu dengan kita berdoa, sebenarnya kita belajar untuk tahu apa yang kita mau dan untuk tahu apa yang Tuhan mau terjadi dalam diri kita. Karena Roh Kudus yang menuntun kita di dalam doa, dalam saat teduh yang hening, menjadi tempat kita boleh datang kepada Tuhan dan melalui doa, waktu teduh sebenarnya di situ pun Tuhan sedang menjawab kita. Walau Tuhan tidak menjawab secara langsung yang terdengar dengan kata-kata, tetapi sebenarnya Tuhan menjawab dengan memberikan bagi kita ketenangan hati, menuntun kita untuk tahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan memberikan bagi kita kepekaan untuk mengerti apa yang seturut dengan kehendaknya dan apa yang bukan.
Dan itu terjadi juga di dalam doa kita dan saat teduh bersama dengan Tuhan. Di dalam doa, kita pun sebenarnya tidak hanya meminta, kita sebenarnya tidak hanya memohon kepada Tuhan, melainkan di dalam doa kita menyembah Tuhan dan mengakukan segala dosa dan pelanggaran. Kita mengakukan keberadaan kita di hadapannya. Oleh sebab itu di dalam doa kita pun menerima pemulihan. Karena banyak hal yang terjadi dalam diri kita pun kadang kita tidak tahu, kadang tidak kita mengerti. Sehingga di dalam doa, di dalam waktu teduh bersama Tuhan, kita dapat membuka diri kita dapat memberikan hati kita yang sebenar-benarnya di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Sebab Tuhan memberikan bagi kita pengertiannya. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti bagian yang kita baca tadi di Habakuk 2 ayat 20 dinyatakan bahwa Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Kita mengenal dan mengerti Dia adalah Allah yang kudus. Dan kita diajak untuk berdiam diri di hadapan-Nya. Jadi sebenarnya di dalam doa kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan di dalam doa pun kita mengenal diri kita lebih dekat lagi untuk tahu apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam kekudusan Tuhan Dia ada bagi kita. Dan oleh sebab itu menjadi satu panggilan bagi kita untuk tetap bersama-sama setia dengan berdoa. Karena jika kamu berdoa ketika kamu hanya di dalam masalah saja, maka kamu sebenarnya sedang berada dalam masalah yang besar. Karena doa sekali lagi, bukan hanya wadah kita meminta dan menuntut jawab terhadap Tuhan atas masalah yang kita alami, melainkan berdoa adalah jawab dan kerinduan untuk kita dapat selalu dekat dengan Tuhan yang Maha Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita bersyafaat. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan kami boleh tetap bersekutu bersama-Mu. Di dalam sapaan teduh kami bisa membaca firman, kami berdoa dan bersyafaat bersama. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang Maha Kudus. Tempat kami boleh mengerti dan mengenal diri kami, terlebih boleh semakin dekat mengenal akan Engkau. Dan di sini kesempatan kami Tuhan untuk bersyafaat, berdoa bagi saudara-saudari kekasih kami yang berada di GBKP Runggun Palangkaraya dan juga Perminggun P3S. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang berada dalam persekutuan GBKP Runggun Palangkaraya dan Perminggun P3S. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan gereja, mulai dari pendeta, pertua, diaken, emeritus, sampai ke tingkat pelayan-pelayan di dalam PJJ dan juga kategorial. Tuhan memberkati mereka semua yang memberi hati untuk melayani, supaya mereka dan keluarga semua boleh bersatu hati melayani Tuhan dengan setia. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan sukacita, dan Engkau cukupkan setiap yang diperlu. Dalam pertumbuhan iman seluruh jemaat Tuhan pun, kami percaya ada kesungguhan yang benar-benar boleh bertumbuh dalam iman percaya. Mungkin banyak pergumulan-pergumulan dan kerinduan kami, tapi kami pun percaya Tuhan, Engkau selalu menjawab dan memberkati kami, dan Engkau selalu dekat dengan kami yang setia di dalam doa dan permohonan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya perpulungan di tengah-tengah GBKP Runggun Palangkaraya bersama dengan perpulungan di Perminggun P3S boleh semakin dikuatkan, bertumbuh, bergumul bersama untuk terus melayani Tuhan, dan tidak hanya Engkau tambahkan jumlahnya orang yang percaya, tapi juga kualitas iman kami boleh semakin bertumbuh dalam pelayanan-pelayanan gereja. Kami juga berdoa dalam situasi kami masih dalam pandemi ini, kami juga memohonkan agar Engkau memberkati dan menjaga kami Tuhan, agar dimanapun dan kapanpun kami boleh tetap setia pada protokol kesehatan, dan Tuhan pun memberikan bagi kami kesabaran untuk dapat menghadapi pandemi ini bersama-sama dan semakin setia di dalam doa, agar kami dikuatkan dan kami tahu Allah yang Maha Kuasa akan menjaga kami semua. Ini doa kami Tuhan, banyak pergumulan kami, tapi kami tahu Engkau Allah yang Maha Tahu, dan Engkau pun tetap menuntun dan membimbing kami agar melakukan segala sesuatu seturut kehendak-Mu saja. Ini doa kami Tuhan, sebentar kami akan kembali ke dalam aktivitas dan kehidupan kami, kiranya nama-Mu yang tetap terpuji termulia dalam segala apapun yang boleh kami lakukan. Karena di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati.